بهداية من فضل ربي جمال قلبي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan izin dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehingga kita pada sore hari ini berkumpul di tempat yang bagus, mengamalkan amal yang bagus, mengkaji ilmu keislaman, agama yang kita yakini, hakul yakin, agama yang benar. Tidak ada agama lain yang benar, yang hak, kecuali Islam. Nah, itu poin pertama. Sebab sekarang ini banyak ya sarjana yang profesor, ya orang-orang ternama malah menyebut semua agama itu sama. Semua ujung-ujungnya juga masuk surga. Ajarannya sama, yaitu baik, soal kebaikan. Apa mungkin lupa atau tidak terbaca ayat yang menyatakan innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di dalam api neraka kekal. Nah, bagaimana ada tafsir lain lagi sehingga menyatakan bahwa semua agama itu sama? Sedangkan Al-Quran sendiri sangat tegas mengatakan bahwa orang kafir dan orang-orang musyrik di dalam neraka kekal. Jadi jangan saking bernafsunya memasarkan bahwa Islam itu toleran. Islam itu toleran sudah dasar, sudah pakem, sudah mantap, memang dalilnya ada. Tapi karena ingin dikesankan oleh orang lain atau oleh siapa, bahwa Islam itu betul-betul toleran sampai keluar pernyataan yang begitu. Nah, kita kader-kader Muhammadiyah jangan pegang itu, jangan pegang itu. Kita tetap memegang Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu di dalam api neraka. Dari mana mengatakan semua agama sama? Karena sama-sama mengajarkan kebenaran. Apakah musyrik itu kebenaran? Itu kesalahan yang sangat fatal. Ya memang kalau segi akhlak mungkin sama benar-benarnya, berbakti kepada orang tua, jujur, berkata yang benar, kemudian tidak riba, akhlak-akhlak yang bagus mungkin ada sama benarnya di situ. Tapi kalau akidah sudah menyimpang, itu kesalahan yang besar. Walaupun akidahnya sama, karena akidah itu ya sangat mudah diterima oleh nalar akal, terasa di dalam batin ini. Itu perbuatan bagus, itu perbuatan jelek terasa. Jadi itu keliru kalau menurut kita. Dan jangan sampai ada kader Muhammadiyah yang ikut paham itu.
walaupun tengah digembor-gemborkan, nah dibesar-besarkan supaya ada toleransi beragama. Toleransi beragama sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kamu agama kamu, kami agama kami, tidak dicampur. Dari contoh kenal amal Rasulullah sebelum di Madinah, toleran ya toleran, pergaulan yang sifatnya duniawiyah, kemasyarakatan, muamalah, ya toleran. Tapi dalam akidah tidak dicampur-campur, toleran tidak campur-campur. Jadi lakum dinukum waliyadin sudah ada ayatnya dan sudah ada contoh. Contoh dalam hadis itu pernah ibu atau orang tua dari Asma binti Abu Bakar berkunjung kepada Asma di Madinah yang sudah masuk Islam, membawa oleh-oleh, tapi tidak bawa terung, tidak bawa alar, dan cara oleh-oleh orang situ kurma, minyak samin, itu. Sampai ke rumah Asma, oleh Asma tidak dipersilakan masuk, oleh-olehnya ditolak. Nah, kalau begitu memang tidak toleran. Tapi karena ini tarikh tasyri', sejarah syariat, lantas Aisyah ngadu kepada Rasulullah, melapor. Kata Rasulullah, tidak apa berbaik-baik kepada mereka selama mereka tidak menyatakan perang, ngusir dari kampung kita. Itu bersahabat dengan baik, itu toleran. Bukan minggu ini sembahyang di gereja, minggu depan sembahyang di majlis. Ya. Dia ngikut Jumat kita ngikut minggu dia. Dah, bukan begitu. Dalam agama ada agama masing-masing, tapi dalam muamalah itu kita kerjasama, bertetangga baik, walaupun dengan bukan orang Muslim. Kan hadis Nabi itu tidak tentukan orang yang baik dan kamu adalah orang yang baik dengan tetangganya, tetangga umum. Tidak sebut tetangga muslim, tetangga kafir, tidak. Asal ya sama-sama berperilaku baik, kita bertetangga dengan baik kepada siapapun, tidak memilih agama. Ada lucu, itu cerita puluhan tahun yang lalu. Ada teman dia yang tinggal di daerah Masjid Jami. Dia cerita, dia diundang orang Cina selamatkan rumah, minta tolong doakan. Bantai katanya, yang penting ada ampau. Kacau. Jamuannya tinggi, ampau pula. Alat kemurah agama aja lah. Begitulah jadi Allah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Menjual ayat-ayat Allah untuk keuntungan duniawi. Itu berapa besar dunianya? Kalau namanya dijual, itu menjadi menjual ayat-ayat Allah dengan agamamu, dengan harga murah. Jadi saya ini mau panggil ibu bapak masih muda-muda benar. Ini sivitas akademika semua ya? Apa ada juga yang lain? Semua sivitas akademika. Saudara saja lah. Kalau sivitas akademika, kalau di kelas itu saudara. Dipanggil lagi. Terlalu jauh, saya sudah begitu tua, masih sudah muda. Dipanggil lagi, dipanggil bapak ibu juga muda kan, sangat muda. Jadi saudara saudari. Kita ini Islam ini dengan rahmat Allah beruntung. Ditinggalkan oleh Rasulullah SAW 2 macam.
selama kamu pegang itu, kamu tidak akan sesat selamanya. Taraktu fikum amrayni, itu bahasa aslinya. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatar rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama kamu pegang dua perkara ini, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Apa Quran itu? Wahyu Allah yang sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam waktu selama 23 tahun periode Makkah dan periode Madinah. Jadi kalau kamu buka Quran, saudara-saudara buka Quran, ada Makkiyah, artinya surat itu turun di Makkah atau periode Makkah. Kalau tertulis di atas itu Madaniyah, berarti surat itu turun periode Madani, periode Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi dua penggolongan itu ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Jumlah ayatnya 6.236 ayat. Banyak ya. Walaupun banyak orang yang hafal, itu kan keistimewaan Quran. Ada orang yang hafal ayat sucinya, ada agama-agama lain, ada bandingannya. Al-Quran banyak yang tekun, yang mendapat kemudahan dari Allah, hafal 30 juz, 6.236 ayat. Kalau saya terus terang, saya tak habis, ya. Karena memang tak pernah masuk pesantren habis Quran. 6.236 ayat dihafal orang. Kitab suci yang lain selembar aja mungkin tidak bisa dihafal. Itu kan mukjizat bahasa Al-Quran itu. Nah, ayat-ayat ini ada ayat tentang akidah, kepercayaan, ada ayat tentang ibadah, ada ayat tentang akhlak, ada ayat tentang janji dan ancaman, dan ayat tentang hukum, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu namanya ayat-ayat tentang hukum. Umpama mengumpulkan dua bersaudara dijadikan istri oleh kita sendiri, tidak boleh. Walaupun cewek bersaudara itu mau, umpama karena kita banyak uang, kira-kira tidak melarang, tidak boleh. Ada hukum nyawaan tadi mau bainal ukhtain, tidak boleh menghimpun dua bersaudara. Dan tempo-tempo hadis Rasulullah memperluas. Di Al-Quran dilarang menghimpun berdua bersaudara. Di hadis Rasulullah dilarang menghimpun antara seorang ponakan dengan bibinya. Keponakannya diambil, bibinya diambil, tidak boleh. Jadi ada tempo-tempo hadis Rasulullah itu memperluas begitu. Nah, hubungannya sangat akrab dan sangat, ya, kalau kita memperhatikan Islam, hubungan Quran dengan hadis tidak bisa dipisah. Coba kamu sholat tanpa hadis. Al-Quran aja itu akhirnya sholat, berulang-ulang, tapi tidak sebut bagaimana sholatnya, kapan.
harus kembali kepada sunnah Rasulullah. Mencontohkan Rasulullah bacaannya ini, gerakannya begini, waktunya ini. Itu contohnya. Jadi kalau ada gagasan-gagasan saking modernnya yang menolak hadis, kita ingkarul hadis, kita hanya berpegang kepada Al-Quran. Itu ucapan apa? Itu ucapan setan. Ucapan setan sama dengan yang pertama tadi. Menyatakan bahwa semua agama sama dan ujung-ujungnya juga masuk surga. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Itu kan lisan setan. Makanya dulu pernah ada gagasan itu, ingkar sunnah, hanya berpegang kepada Quran dan hadis. Kalau Quran dipahami tanpa dengan hadis, pengertiannya akan liar. Ada penjelasannya secara otentik dan jelas dengan hadis. Sering orang-orang mencoba-coba liar tapi tidak laku. Pernah dengar dulu di Malang, seorang mu'alim mengajarkan baca Fatihah dan terjemahannya juga di waktu sholat. Bayangkan, agama kita tidak mengajarkan dia demikian. Tapi karena umat Islam ini ma'in tamasatu bima lam tadillu abadan. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat. Sedikit saja dilepaskan, sesat. Banyak yang coba-coba mau sesat tapi syukur dan laku. Maunya mau jadi imam mungkin, jadi imam terkenal ya. Jadi buat ajaran-ajaran nyeleneh tapi tidak laku. Lakulah dikit. Jadi kalau mau dijelaskan penuh hubungan Quran dengan Sunnah itu sudah cukup 2 kali pertemuan. Jadi kita abaikan saja, pokoknya tidak bisa dipisahkan. Al-Quran tidak bisa diaplikasikan tanpa penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahan yang fokus hari ini karena dimotivasi saya pernah mendengar di YouTube lah kalau tidak salah. Itu perdebatan agama, acara perdebatan agama. Jadi orang Nasrani ini dia mendalilkan bahwa di Al-Quran itu dikatakan bahwa Roh Isa itu adalah Roh Allah. Jadi dia tidak melihat ayat-ayat yang lain dan tidak memperhatikan bagaimana umat Islam memahami pengertian roh, langsung dia ambil ayatnya, dia baca terjemahannya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa nafakhna fiha ruhana. Kemudian lanjutnya wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana minal qanitin. Itu dia ambilnya. Dan Maryam itu yang suci, artinya tidak ternoda parasnya, artinya perempuan suci, bukan perempuan bahagia lacur atau berbuat serong, tapi ini perempuan suci dan masih perawan. Sudah ditiupkan roh kami kepadanya, dan Maryam itu membenarkan ayat-ayat Allah dan kitab Allah, dan dia termasuk orang-orang yang tunduk dan taat. Nah, katanya itu Quran mengatakan bahwa pada diri Maryam
waktu mengandung Isa itu ditiupkan roh kami roh Tuhan. Jadi itulah katanya bahwa Isa itu adalah Allah, anak Allah dan juga Allah gitu. Quran sendiri menceritakan, mengatakan, mengabarkan. Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ditiupkan roh kami, roh Allah itu kata orang Nasrani itu. Ya kalau seperti itu kalau ya cocok juga rasanya ya. Roh kami kata Allah ditiupkan dari wajah. Kalau Isa itu mempunyai kedudukan istimewa, orang-orang Nasrani menganggap sebagai bagian dari Tuhan, dari Tritunggal Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Tiga tapi tunggal. Payah nerimanya kalau kita tak biasa. Tapi kalau orang Nasrani ujung-ujungnya imani saja. Dikiranya umat Islam akan terbentur, akan sulit menjelaskan. Setelah dikatakan bahwa roh Isa itu roh Allah. Karena itu wajah dia adalah bagian dari tiga Tuhan. Jadi kita hari ini membahas ayat roh ya. Walaupun roh itu kata Allah, kamu diberikan ilmu sedikit. Yas'aluna anir roh, qul roh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan. Mereka itu bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakan roh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu diberi ilmu tentang roh itu sedikit sekali. Yang kita tahu itu yang dihabarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Dan bisa diperoleh melalui penelitian laboratorium kimia kemarin bisa. Ilmunya yang diberikan Allah sedikit sekali. Di dalam Al-Quran mungkin masih ada ayat lain, tapi kami petik beberapa ayat yang menceritakan roh dalam berbagai konteks maksud dan maknanya. Kalau setiap yang roh itu adalah dikatakan Tuhan, banyak Tuhan. Ya. Kalau roh yang ditiupkan kepada Nabi Isa itu khusus, memang tidak ada penjelasan bahwa itu roh yang khusus, roh Tuhan. Adalah bahasa Al-Quran, banyak itu disampaikan kepada kita ayat-ayat tentang roh yang mewakili beberapa pengertian atau konteks. Yang pertama kita temukan surat As-Sajdah ayat 9. Kalau mau nyimak boleh buka As-Sajdah ayat 9. Di Android ini kan udah buka. Masih gak hobi baca Quran kelewat. Quran bisa dibawa kemana-mana sekarang. Asal jangan dibaca sedang diwisi. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian kami sempurnakan bentuknya, sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi, dan kami meniupkan di dalamnya roh kami, dari roh kami. Siapa yang? Bukan roh kami, rohnya.
Dan kemudian menjadikan bagi kamu itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit manusia yang bersyukur, nah yang bukan bisa khawatir, itu ruh siapa? Lalu kembali ke pokok kalimat sawwahu itu, fa'ilnya itu kan Allah. Jadi ruh itu ruh Allah. Ya. Jadi kemudian kami sempurna, kemudian dia sempurnakan. Siapa dia itu? Bukan Pak-nya yang sempurna itu, tapi Allah. Ya memang anak-anak Pak-nya itu, tapi yang menyempurnakan bentuknya di dalam itu Allah. Pak-nya cuma pendidik. Ya, sudah itu macam apa? Jadi sendiri itu Allah yang mendapatkannya. Nah, ini ruh ini berlaku untuk kita semua. Ya, jadi kita semua juga dimasuki oleh roh Allah. Bukan roh itu bagian dari roh Allah, tapi roh itu kepunyaan Allah. Apakah kita Tuhan juga? Tidak. Kalau sama dengan yang dikemukakan oleh orang Nasrani tadi, karena kepada Nabi Isa dalam kandungan ibunya ditiupkan roh dari sisi kami kata Allah, sehingga dia menjadi apa? Roh Tuhan, roh Allah. Kita juga diberi roh Allah juga. Baru setelah ditiupkan roh itu, maka kami jadikan bagi kamu itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi kalau yang ada belajar ilmu jiwa nanti ada yang latar kedua, coba ini dia Pak dijelaskan menurut teori ilmu jiwa. Jadi kalau asam awal absor itu gejala-gejala pengenalan ya. Tapi kalau afidah, akal dan hati itu di dalam berpikir. Jadi lengkap kejiwaan manusia itu dalam Al-Quran disebut dengan tiga ini, sama, wal absar, wal afidah. Jadi kalau sama pendengaran manusia itu dengan pendengaran binatang, penglihatan manusia itu sama dengan penglihatan binatang, afidah manusia sama dengan afidah binatang, ya. Tidak perlu dengan roh Allah. Di sama wal absar wal afidah itu karena kita punya roh. Roh ini dari Allah. Kalau diterjemahkan karena roh dari Allah, lantas kita juga mirip-mirip dengan Allah. Syirik kita. Kita tidak ada sesuatu yang bisa disamakan dengan Khalik. Kita ini makhluk berbeda dengan Khalik. Jadi ada roh semua dikirim oleh Allah. Tapi kalau kepleset terjemahannya jadi roh Allah sehingga kita bagian dari itu Tuhan. Mungkin begitu dulu ada sesi kejenak atau analisa sayalah Tuhan itu, karena Tuhan ada di dalam dirinya. Akhirnya saking matangnya apa bertasawuf akhirnya nyimpang. Jadi kita semua punya roh dari Tuhan kan? Ngaku kan? Harus ngaku. Kamu tidak ngaku tidak iman dengan ayat Al-Quran. Ada lagi kata roh di dalam Hijr 29. Hijr 29.
Bunyinya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u la sajidin. Manakala telah sempurna bentuknya dan kami tiupkan di dalamnya roh kami, dan tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Itu kira-kira pernah apa kita lalu kita roh siapa itu? Konteks ayat itu dikira roh siapa? Roh Nabi Adam. Ya, itu roh Nabi Adam, khusus roh Nabi Adam. Manakala telah sempurna bentuknya dari tanah liat, ya, dibentuk dari tanah liat, dan kami tiupkan roh ke dalamnya dari roh saya, rohku, kata Tuhan, maka tunduklah kamu dengan bersujud para malaikat. Setan, iblis disuruh sujud waktu itu, hanya ada malaikat yang menurut perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam. Iblis bangkang. Orang tahu mentin, orang kami benar. Kau ciptakan dia dari tanah, sedangkan kami dari api. Mana hebat api dengan tanah? Kira begitu, takabur. Jadi kalau manusia ada takabur, mirip-mirip iblis. Jadi kepada Nabi Adam juga ditiupkan roh Allah. Tuhankah Nabi Adam? Tidak. Tidak. Ada lagi disebut tentang ruh ini dalam Anbiya 91. Ini juga berkenaan dengan roh Nabi Isa. Bunyinya begini: wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Kalau sekilas dengar ini roh siapa ini? Roh siapa? Roh Nabi Isa juga. Roh Nabi Isa, seperti yang tadi pertama kita baca. Dan yang menjaga kesucian farajnya. Nah, bapak-bapak ya, kalau nyebut faraj itu bahasa Arab itu enak, ya, tidak rasa asing, tidak rasa risih. Tapi kalau diterjemahkan, tidak enak nyebutnya. Kalau saya sebut faraj itu, kira-kira ada yang tidak paham? Paham semua? Kalau terjemahkan risih. Karena dia jawab apa ngerti apa dah, wallahu a'lam. Faraj itu artinya kemaluan wanita. Nah, kalau kita terjemahkan itu bahasa Indonesia, apalagi itu bahasa Bangka, serem dengannya. Apalagi terjemahkan itu bahasa Mendo, tambah serem. Tapi karena kita sebut dengan faraj, karena begitu kalimat yang Allah pilih, jadi tidak serem, sakral. Dan yang menjaga kesucian farajnya, maka kami tiupkan di dalamnya dari ruh kami, dan kami jadikan dia dan anaknya menjadi tanda-tanda bagi sekalian alam. Ya, mungkin tidak berulang lagi ya. Seorang perempuan Maryam yang
muhsan, suci. Parasnya melahirkan tanpa suami. Kalau orang melahirkan tanpa suami tapi bukan suci, parasnya banyak sekarang. Ini parasnya suci, melahirkan anak. Kami tiupkan roh kami ke dalamnya dan kami jadikan dia menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi seluruh alam. Itu juga roh Nabi Isa alaihissalam. Ada ayat lain yang menceritakan tentang roh. An-Nahl ayat 2. Bunyinya, yunazzilul malaikatu birruh. Yunazzilu atau yunazzilu ya? Yunazzilul malaikatu. Kalau malaikat kan yunazzal gitu. Ya, yunazzilu ya. Yunazzilul malaikata birruh gitu. Min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Nah, roh ini, roh dalam ayat ini beda lagi artinya. Kami menurunkan malaikat dengan membawa wahyu. Ya, roh berarti juga bermakna juga dengan kata wahyu. Dari sisi kami, dari urusan kami kepada yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Jadi kalau kepada Nabi namanya wahyu, kepada orang-orang yang soleh itu namanya apa namanya itu? Ilham, ya. Tapi kalau kepada ahli maksiat tidak turun ilham. Orang-orang soleh yang dapat ilham, dapat bimbingan Allah langsung dan melalui para malaikat dibisikkan ke dalam hatinya oleh para malaikat, oleh malaikat Jibril. Jadi saudara-saudaraku, roh juga bisa bermakna wahyu. Dan kata-kata wahyu juga terdapat dalam surah An-Nahl ayat 2. Asyura 52. Wa kadzalika auhayna ruhan ilaika min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kata-kata rohan ada setelah kata auhayna yang terjemahnya dan demikianlah kami wahyukan auhayna ruh ilaika kepadamu min amrina dari sisi kami. Sebelumnya tidaklah engkau tahu, ini alamannya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak engkau tahu apakah itu kitab, apakah itu iman, tapi kami jadikan dia petunjuk yang menunjuki orang-orang yang kami kehendaki di antara hamba kami. Nah, ruhan dalam ayat ini bermakna
wahyu Al-Quran. Quran mana? Dan demikianlah kami wahyukan Quran kepadamu, kepada Muhammad SAW. Tidaklah kau tahu apakah itu kitab dan apakah itu iman sebelumnya, sebelum kami wahyukan kepadamu, tetapi kami jadikannya petunjuk yang menunjuki orang-orang yang kami kehendaki. Jadi roh di sini menurut mufassirin tidak bisa lain artinya kecuali maksudnya ialah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada ayat yang mungkin kita hafal sekarang, terutama di bulan Ramadan, karena zalul malaikatu warruh, turun para malaikat dan roh. Apa roh di situ? Roh di sana bermakna malaikat Jibril. Dan roh tentang Nabi Isa alaihissalam juga tertera di dalam surah Maryam ayat 17. Wattakhadhat min dunihim hijaba. Jadi Maryam itu membuat hijab penghalang dari kaumnya. Dia kan tinggal di Masjidil Aqsa, di satu tempat yang diberi hijab tabir. Maka kami arsalna ilaiha ruhana, maka kami turunkan kepadanya ruh kami. Fatamatsala laha, ini jelas tafsirannya di ujungnya itu tadi. Fatamatsala laha basharan sawiyya, maka kami kirim kepadanya ruh kami, maka dia menyerupai manusia. Fatamatsala basharan sawiyya, maka dia persis sama menyerupai manusia. Ruh juga Allah menyebutnya. Padahal yang dikirim itu ya lagi Jibril. Kenapa dikirim? Begitu dilihatnya ada orang, tapi kalau malaikat kan nyerupai orang ini pasti dia ganteng. Tidak pernah malaikat udah nyerupai orang serumnya, udah selalu ganteng. Ia datang kepada Nabi Muhammad waktu duduk bersama sahabatnya, menanyakan rukun Islam, rukun iman kepada Nabi Muhammad, menguatkan. Itu merupakan orang ganteng, putih bersih, ya, bukan orang serungal. Jadi saudara-saudaraku, kesimpulan kita, kata roh itu bermacam-macam makna, tapi kalau yang menyangkut makna bahwa kita diberi roh oleh Allah, itu maksudnya roh dari sisi Allah, bukan silihan atau bagian roh Allah itu dibaginya ke kita, enggak. Tapi roh itu milik Allah, dari sisi Allah. Selain roh dalam arti roh dari sisi Allah, roh itu juga berarti wahyu, bisa berarti Al-Quran, bisa berarti malaikat Jibril. Jadi kesimpulan kita, orang Nasrani yang pernah saya dengar mengutip surat apa itu saya lupa, wa Maryam dari Imran allati ahsanat farjaha fanafakna nabi meruin, itu dia mengutip ya, dia mengutip ayat itu terlalu terlalu cetek. Ilmu tafsir itu tidak satu ayat begitu, apalagi hal-hal yang sifatnya ya rumit itu dihubungkan beberapa ayat, dicari pengertian yang bisa diterima di semua ayat itu. Jadi dia ingin menguatkan, tapi umat Islam kan tidak bodoh.
malah lebih pintar dari mereka, bahwa pada Isa itu ialah roh Allah, maka itulah dia di bagian dari Tuhan dalam Trinitas. Nah, setelah kita cari, kita kemukakan beberapa ayat Al-Quran, roh yang diberikan kepada manusia tidak membuat manusia adalah bagian dari Allah atau bagian dari Tuhan. Nabi Adam roh dari Allah, Nabi Isa dari roh dari Allah, dan kita juga mendapat roh dari Allah. Dan kalau kita meninggal dunia, kehidupan kita yang selesai, jantung kita berhenti berdetak, dan akhirnya napas kita berhenti, darah berhenti mengalir, matilah kita. Roh tidak mati, dia naik ke atas di suatu tempat, di suatu tempat yang manusia tidak sampai akal pikirnya ngumpul di mana roh itu. Nah, makna-makna lain dari roh sesuai dengan konteks ayat yang kita bacakan tadi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa Al-Quran itu dikatakan itulah, maka dikatakan uslub Al-Quran itu tinggi. Kalau nggak leper saja kan susah untuk menafsirkan Al-Quran. Apalagi kalau hanya membaca dari terjemahannya, Jadi orang Nasrani yang begitu dangkal ilmunya tentang Al-Quran berani menggurui umat Islam tentang roh, bahwa roh Nabi Isa itu adalah roh Tuhan. Karena itu dia bagian dari itu Tuhan. Banyak ayat lain yang menceritakan tentang roh. Maka kepada semua manusia diberikan roh dari Allah. Mungkin itu ya materi kita, fokusnya tentang roh sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.